Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ibu yang dirahmati Allah, mungkin di tengah bulan Ramadan dan juga di tengah hari saat seperti ini, panjenengan dan saya juga merasakan betapa nikmatnya berpuasa. Puasa itu yang dicari apa sih? Yang jenengan tunggu-tunggu, yang jenengan cari nopo? Pahala, ridho, sinten buko. Nah ini cocok ini. Puasa yang paling ditunggu-tunggu dan juga saya juga menunggu itu adalah berbuka puasa. Ya memang buko itu waktu yang ditunggu-tunggu, dan ini juga ada referensinya bahwa ketika seseorang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kegembiraan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan waktu berbuka. Nah, ini posisi MBG sangat strategis di sini. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang kedua, kegembiraan ketika nanti seseorang yang berpuasa itu bertemu dengan Tuhannya. Kalau dalam kajian tasawuf, nikmat yang paling nikmat adalah ketika seorang hamba bisa bertemu dengan Tuhannya. Dan dalam hadis ini Kanjeng Nabi mensejajarkan nikmat bertemu dengan Allah itu sama dengan nikmat ketika menyantap hidangan ketika berbuka puasa. Nah, disinilah letak pentingnya makan, ya, pentingnya MBG. Nah, ketika berbuka, Kanjeng Nabi juga masih memberikan garansi tambahan, ya. Wa inna likulli sha'imin inda iftarihi da'watan mustajabah. Dan bagi seseorang yang berbuka puasa, ya, yang puasa, tapi kalau yang berbuka puasa nggak puasa ya enggak, dan banyak ya banyak gitu. Dan bagi orang yang berpuasa dan kemudian dia berbuka, maka dia akan mendapatkan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah gitu. Jadi keinginan-keinginan panjenengan ketika panjenengan panjatkan di saat berbuka puasa itu merupakan keinginan yang tidak akan ditolak oleh Allah, asal keinginannya jangan aneh-aneh gitu, masuk akal. Misalnya minta SKP-nya sangat baik, nah itu enggak masuk akal, itu enggak masuk akal. Inna likulli sha'imin inda iftarihi da'watan mustajabah. Maka ketika kita berpuasa, alangkah baiknya, ya, alangkah indahnya ketika kita menunggu waktu berbuka itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ketika menunggu berbuka puasa, banyak hal yang bisa kita lakukan, diantaranya bekerja dengan proporsional, okay. Bekerja itu nggak ibadah, okay. Itu juga berpahala. Tidur juga ibadah. Itu tentang keutamaan ataupun nikmat-nikmat yang akan disampaikan ketika orang berbuka puasa. Lalu yang terakhir, ya, ibadah puasa kita, ya, itu kalau di dalam hadis qudsi itu yang garansi oleh Allah sendiri. Kalau tadi Kanjeng Nabi, sekarang Allah sendiri. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Nah, pahala puasamu, ya,
Kalau ini sebenarnya redaksinya lumayan panjang, itu kalau saya baca nanti ya ini bukan kultum duhur tapi kajian menjelang berbuka nanti ya. Sehingga saya ringkas sedikit bahwa setiap amal itu pasti dilipat gandakan oleh Allah, semua amal kebaikan ya. Kecuali puasa ya. Puasa itu Allah ngendikan sendiri, as-saumuli wa ana ajzibi, pahala puasamu ya, puasamu itu untukku, hanya untukku, dan aku sendiri kata Allah yang akan membalasnya gitu. Jadi pahala puasa ya totalane dengan yang maha kuasa. Sehingga monggo Bapak Ibu, bagi yang masih bisa diberikan kesehatan dan juga keimanan agar bisa menjaga puasanya genap sampai, kalau Mas Arif 30 hari, kalau saya mungkin 29 hari, karena Mas Arif sudah berpuasa dulu di tanggal sebelumnya gitu. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa sambung lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, dan ini bukan menjadi Ramadan terakhir kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.